Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Bersyukur karena hari ini saya boleh kembali menyapa setiap umat Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, melalui program Bible and Coffee. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, melalui program ini saya kembali mengajak setiap umat Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, untuk sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Kita merenungkan firman Tuhan karena kita tahu dunia di mana kita hidup adalah dunia yang sedang tidak baik-baik saja. Tapi kita percaya orang yang melakukan firman Tuhan akan tetap kuat dan tetap bertindak. Karena itu dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, saya kembali mengajak setiap kita, siapkan hati kita. Kita membuka hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat setiap kemurahan dan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Hari ini kami rindu untuk mendengarkan sebagian pada firman-Mu. Roh Kudus, urapi kami. Setiap umat Tuhan dimanapun mereka mengambil bagian untuk merenungkan firman Tuhan dalam program Bible and Coffee ini, Tuhan lawat setiap kami. Karena kami percaya Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap kami. Dan firman-Mu ya Tuhan yang akan terus membersihkan hidup kami, sehingga semakin hari kami semakin hidup mempermuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, di dalam Kejadian pasal 39, Kejadian 39 ayat yang ke-10. Saudara bisa perhatikan di sana, Alkitab mencatat begini, walaupun dari hari ke hari, apa yang terjadi dari hari ke hari, saudaraku, perempuan itu, yaitu istri Potifar, istri dari tuannya Yusuf, di mana tempat Yusuf bekerja, membujuk Yusuf. Lihat ya, setiap hari dari hari ke hari, perempuan itu membujuk Yusuf. Yusuf tidak mendengarkan bujukan itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ini yang terjadi di dalam kehidupan orang percaya. Setiap hari, dari hari ke hari, tawaran dosa selalu ada di depan kita. Wow, karena tidak ada yang kebal terhadap dosa. Tidak ada yang kebal terhadap dosa. Itu sebabnya Tuhan Yesus berulang-ulang menyampaikan, berjaga-jaga dan berdoalah, waspadalah, berdoalah, sebab roh penurut tetapi daging lemah. Yusuf mengalami apa yang disebut dengan godaan setiap hari, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Dalam kenyamanan hidupnya, dalam ketenangan hidupnya, saudara yang dikasih dalam Tuhan, Yusuf mengalami dari hari ke hari. Alkitab katakan, istri dari tuannya ini membujuk untuk jatuh dalam dosa. Padahal pada saat itu rumah tidak siapa-siapa. Dipaksa Yusuf tiap hari, dipaksa tiap hari. Setiap hari pun Yusuf menolak, Yusuf menolak, Yusuf menolak. Saudara dikasih dalam Tuhan, inilah yang terjadi hari-hari ini. Buat setiap anak-anak Tuhan, waspadalah, berjaga-jagalah, karena dosa akan terus datang dalam kehidupan kita. Alkitab mencatat bahwa kita harus berkuasa atasnya. Kenapa? Karena kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan. Ayo sadar diri. Yusuf adalah orang-orang yang sadar. Yusuf adalah orang pribadi yang sadar diri. Dia tahu diri. Masakan Yusuf bilang, masakan aku mau berbuat dosa yang membuat aku jauh dari Allah. Sehingga akhirnya saudara yang dikasih dalam Tuhan, ketika kita menyadari bahwa dosa setiap hari ada dalam sekeliling kehidupan kita, setiap hari kita ditawarkan, kita dihampiri, dan kitalah yang memutuskan apakah kita mau membuahi keinginan daging itu. Karena biar bagaimanapun, saudara, keinginan daging itu terus ada dalam hidup kita. Selama kita masih ada di dalam daging, maka keinginan-keinginan itu harus kita reject, harus kita tolak. Tapi apakah ada? Tetap ada. Kenapa? Karena kita masih daging. Namun di sisi lain kita juga mesti lihat, mesti tahu bahwa kita pun adalah manusia roh. Roh Allah ada dalam kehidupan setiap kita. Dan izinkan roh Allah berkuasa atas hidup kita, sehingga kita berani berkata tidak kepada setiap tawaran-tawaran dosa yang datang setiap hari menghampiri kehidupan kita. Dulu, saudara yang dikasih dalam Tuhan, orang mau bermain judi harus keluar rumah. Tapi sekarang judi online, judinya sendiri datang menghampiri handphone kita, ada langsung di tangan kita. Dulu orang mau melakukan prostitusi harus keluar rumah, tetapi sekarang sudah ada yang disebut dengan prostitusi online.
Saudara dikasih dalam Tuhan, sekarang dosa menghampiri, ya kan? Tidak lagi perlu kita keluar, kita sudah bisa jatuh di dalam dosa. Karena itu berjaga-jagalah, waspadalah. Tuhan bilang kepada Kain, Kain, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau. Lihat ya, dosa sangat menggoda. Tetapi Tuhan bilang sama Kain, Tuhan bilang juga buat setiap kita hari ini, tetapi kita harus berkuasa atasnya. Jangan dosa yang berkuasa atas kita, menaklukkan kita, membuat kita jadi budaknya, terikat, terbelenggu. Yang dikasih dalam Tuhan, mengerikan. Tapi kita bersyukur, sebab Roh Kudus diberikan kepada kita tatkala kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga ada kekuatan, ada dorongan, ada hasrat untuk mengatakan tidak. Dan diberikanlah kita kemampuan untuk menolak setiap tawaran-tawaran untuk jatuh di dalam dosa. Bukan karena kita, tetapi karena grace, karena kasih karunia-Nya, karena anugerah-Nya ada dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, dimanapun kita berada, waspadalah. Hari-hari ini bukanlah hari-hari yang mudah. Hari-hari ini adalah hari-hari yang tidak gampang untuk kita jalan. Sangat-sangat berat. Tetapi kita percaya ketika Tuhan ada dalam kehidupan kita, Tuhan memampukan kita, Tuhan menolong kita untuk menjaga hati dan menjaga pikiran, bahkan menjaga hidup kita. Karena kita tahu, kita sadar di luar Tuhan kita nggak bisa buat apa. Hari ini kita diingatkan oleh satu pribadi bernama Yusuf. Yusuf dari hari ke hari, Alkitab katakan, terus digoda oleh istri Tuhan. Terus digoda, terus dibujuk. Godaan-godaan, bujukan-bujukan seperti itu akan terus menghampiri orang percaya. Akan terus menghampiri setiap hari, dari hari ke hari. Kitalah yang memutuskan apakah kita mau membuahi atau kita mau mengatakan tidak. Saya berdoa sehingga setiap umat yang olehnya Tuhan percayakan saya layani melalui program Bible and Coffee ini tetap kuat dalam jalan-jalan Tuhan. Tetap bergaul intim dengan Tuhan. Ketika kita bergaul intim dengan Tuhan, maka kita dengan penuh keberanian mengatakan tidak. Aku sudah dibenarkan oleh kuasa darah anak domba Allah. Ketika kita bergaul intim dengan firman Tuhan, kita tahu kebenaran, dan Alkitab katakan kebenaran itu akan memerdekakan hidup. Ketika kita bergaul dengan firman, Alkitab katakan firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Kita bisa membedakan mana tipu daya iblis, mana trik-trik, cara-caranya liciknya si jahat untuk menjatuhkan kita. Dan kita tahu jalan mana yang harus kita tempuh, langkah mana yang harus kita ambil. Saya berdoa sehingga setiap umat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan hari ini terus mengalami kemerdekaan dalam dosa. Berani berkata tidak kepada setiap tawaran-tawaran, godaan-godaan, bujukan-bujukan yang terus dilemparkan kepada saudara dan saya dari hari ke hari. Dengan kuasa Tuhan Yesus Kristus, kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, kami bersyukur Tuhan sudah merdekakan hidup kami. Namun kami sadar setiap hari kami harus masih berjuang. Setiap hari kami masih terus diperhadapkan dengan bujukan demi bujukan, rayuan demi rayuan, godaan demi godaan. Itu sebabnya Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus. Roh Kudus berdaulat atas hidup kami. Sehingga kami dengan kuasa daripada Tuhan Yesus Kristus mengatakan tidak kepada setiap tawaran-tawaran yang menghampiri kehidupan kami. Oh, dalam nama Yesus Tuhan jamah. Setiap umat Tuhan dimanapun mereka berada hari-hari ini, kami tahu tidak mudah, tidak gampang. Kami perlu lebih dekat lagi dengan Tuhan. Kami perlu lebih sungguh-sungguh lagi ikut Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, harinya akan tiba di mana Yesus Kristus datang sebagai hakim yang akan menghakimi dengan adil. Tuhan, hamba berdoa dalam nama Yesus. Biar terus nantiasa kuasa Roh-Mu terus melingkupi setiap kami. Dalam tuntunan Tuhan, kami berjalan dan kami melangkah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Haleluya. Amin.